Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Bapak mau menjelaskan. Ada 3 bab yang mau dijelaskan. Ada murid yang kelas 11 paket C. Yang pertama adalah beriman kepada kitab Allah. Nanti yang kedua tentang bagaimana cara mengurus jenazah. Dan yang ketiga, apa perbedaan antara khutbah, dakwah, dan pidato. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyimak. Yang walaupun yang menyimak ini bukan Ustadz Abdus Somad atau Ustadz-Ustadz yang terkenal lainnya. Maka, unzur ma qala wala tanzur man qala. Jadi lihat apa yang diungkapkan, jangan lihat siapa yang mengungkapkannya. Salah satu daripada beriman, rukun iman, itu adalah beriman kepada kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran, tapi Injil, Taurat, Jabur. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Yaitu, dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iman itu engkau beriman. Beriman itu maksudnya adalah percaya. Yakin sesuatu yang dalam ranah hati, bukan dalam ranah perbuatan ataupun ucapan. Suatu yang membenak di dalam hatimu, engkau yakin adanya Allah, engkau yakin adanya malaikat, engkau yakin adanya Rasul, engkau yakin adanya kitab suci, dan yakin apa yang ada di dalamnya itu bahwa ada suatu firman Allah. Yakin ada hari akhir zaman yang disebut dengan akhirat. Engkau yakin qada dan qadar. Dan engkau mempercayai yang dimaksud dengan qadanya Allah dan qadarnya Allah. Bagaimana kita bisa yakin kalau kita belum memahami atau belum tahu apa sih yang dimaksud dengan kitab Allah. Nah, hari ini kita coba belajar apa sih kitab Allah itu. Iman yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah itu bagaimana sih? Iman kepada kitab Allah tidak hanya diyakini dalam hati dan ucapan secara lisan, melainkan diwujudkan dalam perbuatan. Seorang yang beriman kepada Allah, tingkah lakunya berdasarkan pada isi kitabnya. Sekarang dia merasa, saya udah beriman kok pada Al-Quran. Tapi apa yang diperintahkan Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dia tidak pernah sholat. Itu belum beriman namanya. Kenapa? Dia belum melakukan dengan secara perbuatan. Jadi beriman ini bukan hanya secara ucapan ataupun hati. Tapi dilakukannya dengan cara perbuatan. Semua yang diperintahkan dalam Al-Quran, itu wajib dia lakukan, dia laksanakan. Apa yang dilarang dalam Al-Quran wajib dia tinggalkan. Maka dia sudah mencapai beriman kepada kitab Allah. Terus kita umat muslim, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kumpulan wahyu. Kalau disebut dengan wahyu berarti perkataan Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul agar diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani hidup. Oke, sekarang Bapak coba memberikan ilustrasi. Kita kalau membeli elektronik, laptop, kulkas, dan lain-lainnya, pasti di dalam bungkusnya itu ada buku pedoman untuk menjalankan alat tersebut. Semua barang pasti ada. Handphone pun ada. Nah, makanya, dan begitu juga manusia. Manusia ditaruh di muka bumi, diberikan suatu petunjuk. Suatu petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Orang kalau menjalani suatu petunjuk, insya Allah dia akan jalannya bagus. Tapi kalau menyalahi, itu akan tersiksa juga. Jadi perintah yang Allah berikan, larangan yang Allah berikan, semuanya ada manfaat bagi diri kita. Contohnya,
Allah perintahkan puasa. Puasa agar memperbaiki organ tubuh kita supaya kita dalam keadaan sehat. Sudah setahun penuh ginjal nggak pernah istirahat, lambung nggak istirahat. Maka dalam minimal dalam 1 tahun itu ada 1 bulan untuk meringankan anggota tubuh ini agar dia ada istirahatnya. Nah, itu kalau puasa. Sekarang sholat secara penelitian kesehatan, sholat merupakan suatu gerakan yang mengandung kesehatan. Di antara kitab Taurat ini turunkan kepada Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa sekarang disebut dengan Bani Israel atau Yahudi. Nah, tetapi Taurat yang ada pada kitabnya Yahudi sekarang, Bani Israel sekarang itu sudah dipelintir atau diubah atau diganti, dikarang sendiri. Tidak asli seperti yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang sampai hari ini terjamin keasliannya adalah hanya Al-Quran. Ini suatu kemukjizatan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Keaslian Al-Quran terjamin sampai hari ini. Jadi firman Allah surah Al-Isra ayat 2, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Jadi ayat Al-Quran yang memberitakan bahwa ada suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa yang disebut dengan, ulama menafsirkan kitab tersebut adalah kitabnya Taurat namanya. Dan kami jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel, janganlah kamu mengambil perlindungan selain kepada Allah. Maksud aku sini Allah. Jadi sama perintah yang ada pada zaman Nabi Musa, kaum Yahudi, Bani Israel sama. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menyekutukan Allah dan lain-lainnya. Kemudian kitab Jabur. Kitab Jabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Di mana kita tahu ada kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud dari ayat Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawuda Zabura. Disebutkan nama kitabnya yaitu kitab Zabur. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa agama yang sekarang adalah agamanya Nasrani atau Kristen Katolik. Tapi semuanya sudah diubah. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sama seperti kitab-kitab yang terdahulu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-Furqan sebagai petunjuk. Ini di antara salah satu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Di antara fungsi yang lain adalah asy-syifa sebagai pengobat. Maka jangan heran kalau dibacakan ayat Al-Quran orang sembuh dari penyakit. Bahwa Al-Quran itu tersebut juga sebagai penyembuh. Ini sedikit Bapak jelaskan tentang beriman kepada kitab Allah. Jadi 4 kitab ini yang harus kita ketahui dan kita tahu kepada siapa diturunkan. Ini Bapak mau jelaskan tentang kepengurusan jenazah. Pengurusan jenazah, ada orang ketika menghadapi sakaratul maut, setelah melakukan
menghadapi sakaratul maut, dia meninggal, dan itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang ada di sekitar si mayit. Bukan kewajiban si mayit. Orang kalau sudah meninggal hilang kewajibannya. Dia mau dilempar kemana pun nggak jadi masalah bagi dirinya. Tapi yang bermasalah adalah orang yang ada di dekatnya. Jadi ketika seorang menghadapi sakaratul maut, jadi nanti kalau pernah menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ada perbedaan antara dia sakit biasa dan dia sakit yang menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang sedang sakit parah, orang yang ada di sekelilingnya hendaknya mengajari dan menuntun si sakit untuk mengucapkan syahadat. Hal ini dimaksudkan agar si sakit tidak meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ujian yang terberat itu adalah ujiannya sakaratul maut. Nanti iblis menggoda dalam bentuk macam-macam, bentuk orang tua, bentuk guru, dan lain-lainnya. Ujiannya bukan nyuruh tinggalkan salat, tapi ujiannya adalah tentang mensyukurukannya Allah, tentang keimanan kepada Allah, keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap Rasul. Jadi ketika dia sakit parah, hampir tidak sadarkan diri, dia seolah-olah kayak mimpi. Dia disamperin, digoda tentang keimanannya. Maka disinilah fungsi kita sebagai orang yang ada di sekitar dia, membacakan ayat Al-Quran dan membisikkan kalimat syahadat di telinganya. Biar dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Dibisikkan di telinganya kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kewajiban bagi orang yang ada di sekitar orang yang sakaratul maut, terutama anak. Nah, ini kewajiban anak terhadap orang tua, menuntun orang tuanya ketika sakaratul maut. Ketika malaikat Israel telah melaksanakan tugasnya mencabut nyawa seorang muslim, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dan berada di sekelilingnya hendaknya segera memejamkan mata jenazah. Jadi ini ketika sudah meninggal. Sebelum meninggal kita disuruh menuntun untuk membaca syahadat. Setelah meninggal, kalau matanya kebuka, ya, ini suatu hal yang wajar. Bukan, jangan kira kalau ada mata semayit kebuka, ini meninggalnya su'ul khatimah. Bukan begitu. Ini suatu hal yang biasa. Tapi kalau ada seorang mayat, orang yang meninggal, yang kemudian dia menutupkan matanya, kemudian setelah dia rapat menutupkan matanya, dia meninggal. Itu bagus. Itu salah satu ciri dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik. Dari hadis Nabi, apabila kamu menghadapi orang yang mati, orang yang azal, hendaklah tutup matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti roh, dan hendaklah kamu mengucapkan yang baik, karena sesungguhnya ia mempercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya. Jadi mata tersebut dia melihat keluarnya roh tersebut. Jadi setelah ditutup matanya, ditutupkan dengan kain, hendaknya mengucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan jenazah hendaknya disedekapkan seperti sedekapnya waktu sholat. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Diletakkan di antara pusat dan dada. Jadi di atas pusat, di bawah dada, seperti sholat. Segala sesuatu berasal dari Allah, dan kepadanya pula segala sesuatu akan dikembalikan. Jadi kewajiban si pengurus ahli waris itu selanjutnya, orang yang masih hidup hendaknya segera mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Hal ini dilakukan agar jenazah dapat segera dimakamkan. Jadi suatu yang harus bagi orang yang meninggal, orang yang ada di yang masih hidup atau ahli waris atau siapapun, hendaknya mayat tersebut
secepat mungkin dimakamkan, dikuburkan. Jangan menunggu keluarga yang jauh sampai berhari-hari atau 2 hari atau sehari, secepatnya. Kalau masih sempat sebelum keburu malam atau masih bisa malam dikuburkan, maka kuburkan malam. Jadi pengurusan jenazah tadi disiapkan, mandinya gimana. Jadi mandinya gimana, kain kafannya disiapkan, dan lain-lainnya. Cara memandikan jenazah ini Bapak tidak jelaskan karena ini suatu yang panjang. Jadi yang terpenting bagi kalian ketika menghadapi orang yang meninggal dunia, maka tuntunkan dia untuk membaca kalimat syahadat sebelum meninggal. Dan yang salah satu yang terpenting di antara kewajiban orang yang masih hidup terhadap si mayit adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang memberikan maaf kepada si mayit dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita disibukkan sesuatu kebudayaan yang tidak ada dasarnya sehingga melupakan kewajiban kita sebagai seorang ahli waris. Contohnya, budaya kita di Tabalong ini biasanya ada turun tanah 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 70 hari, 100 hari. Nah ini suatu yang tidak ada tuntunan atau tidak ada perintah. Jadi hukumnya itu bukan wajib dan bukan sunnah. Ini hanya suatu budaya yang sebenarnya bagus. Tapi ketika memberatkan keluarga si mayit, apalagi sampai melakukan hutang piutang, maka ini tidak usah dilakukan. Karena tidak ada hukum. Jadi seorang anak yang tidak melakukan kegiatan atau ritual atau apalah istilahnya, itu tidak menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka ketika memaksakan diri agar dikatakan seorang yang tidak takut diomongi atau takut digosip oleh tetangga-tetangganya, sehingga melakukan itu dengan hal terpaksa, maka inilah suatu yang durhaka. Jadi sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya wajib bagi bagian tertentu. Kalau sudah ada yang menunaikan, maka yang lain terlepaskan. Jadi sholat fardu kifayah, ya, sholat fardu kifayah ini 4 kali takbir. Jadi tanpa rukuk dan tanpa sujud. Ya, jangan sholat fardu kifayah nanti rukuk dan sujud, itu salah. Di antara caranya nanti pertama dia ada niat ngajak aku sholat fardu kifayah atas ini mayit laki-laki 4 takbir karena Allah Ta'ala. Kemudian dia takbir pertama membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Fatihah. Sesudah Al-Fatihah dia membaca takbir kedua, dia membaca sholawat. Takbir ketiga dia membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat dia baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka selesai. Dan setelah itu salam. Ini suatu pembahasan yang panjang sebenarnya, menjelaskan tentang bagaimana pengurusan orang yang meninggal. Karena pengurusan orang yang meninggal pertama ada memandikan, yang kedua ada mengapani, yang ketiga ada penguburan. Jadi semoga ada kesempatan lain waktu Bapak coba jelaskan bab ini lebih mendalam.
Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu khutbah tablik dan dakwah. Kalau khutbah, ini biasanya sering kalau kaum laki-laki yang dimaksud dengan khutbah itu sesuatu yang disampaikan seseorang khatib ketika sholat Jumat. Jadi khatib itu manusianya yang naik di atas mimbar, yang disampaikannya itu adalah khutbah namanya. Ya. Nah, khutbah ini beda dengan pidato. Kalau khutbah, dia ada rukun dan syarat. Di antara syarat khutbah adalah dia harus ada memuji Allah. Yang kedua, salawat. Yang ketiga, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Adanya ayat Al-Quran dan adanya wasiat takwa. Ada syaratnya. Tapi nanti kalau pidato itu bebas. Apa saja yang boleh dia sampaikan, tidak ada masalah. Tapi kalau khutbah, harus ada isi tertentu yang terdapat di dalamnya. Khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Id, dua gerhana, khutbah nikah, khutbah sholat istisqa. Nah, itu macam-macam khutbah. Jadi ketika sholat Jumat itu dilarang bercakap-cakap. Apalagi sangat dilarang ketika sholat Jumat berlangsung, ketika khatib naik ke atas mimbar, para jamaah sholat Jumatnya membeli makanan. Nah, ini makanannya menjadi haram karena waktunya yang diharamkan melakukan jual beli. Jadi melakukan hal jual beli ketika sholat Jumat itu hukumnya haram. Makanan yang dia makan menjadi haram karena jual belinya tidak sah. Jadi ketentuan khutbah sholat Jumat itu disampaikan ketika melaksanakan sholat Jumat, yaitu di waktu sholat zuhur. Dan seorang khatib secara monolog, khatib menyampaikan materi khutbah kepada para jamaah, sedangkan jamaah cukup mendengarkannya. Tidak ada pertanyaan. Ya, ini bedanya dengan pidato. Tidak ada pertanyaan. Ada syarat-syaratnya. Khatib pun ada syaratnya. Pertama, dia muslim, lelaki dan baligh. Yang kedua, dia taat beribadah. Yang ketiga, dia sehat akal pikirannya. Tidak suka berbuat tercela dan berbuat dosa. Suci dari hadas dan najis. Menutup aurat. Khutbah syaratnya waktu sholat Jumat setelah masuk waktu zuhur. Khutbah disampaikan dengan cara berdiri jika khatib mampu. Duduk di antara dua khutbah. Jadi biasanya ada jarak antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Allahumma salli wa sallim wa jid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalanika wa karamika ala israfi abbadik. Nah, biasanya itu yang dibaca si Bilal. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras, jelas sehingga dapat didengar oleh para jamaah. Rukun khutbahnya, dia wajib membaca hamdalillah, alhamdulillah, itu namanya hamdalillah. Membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahadatnya sudah ada, salawatnya ada. Kemudian wajib ada mengajak bertakwa kepada Allah. Asiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Itu namanya wasiat takwa. Membaca ayat suci Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu ayat Al-Quran. Kemudian ada berdoa memohon ampunan untuk kaum muslimin dalam khutbah kedua. Ini khusus di khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu namanya berdoa memohon ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu kewajiban yang ada dalam khutbah.
Ini praktek khutbah. Kalian cukup tahu apa itu yang disebut dengan khutbah dan apa yang dimaksud dengan tabligh. Tabligh yaitu dengan menyampaikan ajaran Islam yang diterima dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebut dengan muballigh atau muballighah. Tabligh merupakan salah satu ajaran yang sangat penting. Jadi tabligh ini para ustadz ketika menyampaikan itu namanya tabligh. Orangnya namanya muballigh. Ustadz muballigh. Nah, itu namanya ceramah lah kalau bahasa kita tabligh itu. Ya. Dan dakwah dapat diartikan dengan semua kegiatan yang bersifat mengajak, menyuruh, atau memanggil orang lain untuk mengerjakan perintah. Jadi pengajian, apapun, itu namanya dakwah. Nah, kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan dalam pembahasan ini. Pertama, beriman kepada Allah, pengurusan jenazah, dan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Semoga ilmu yang didapat bisa dipraktekkan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.